Yesus bersamamu. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Jadi Allah yang kita cintai itu adalah Allah yang luar biasa, yang senantiasa mengasihi dan mencintai kita. Amin. Untuk itu kita pada pagi ini kita berkumpul bersama sebagai saudara dan sebagai teman dalam komunitas ini. Kita mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia. Seraya kita mohon berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kita, agar Tuhan senantiasa menemani dan mendampingi kita. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita awali perayaan Ekaristi, perayaan keselamatan pada pagi ini dengan pertama-tama mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Sadar akan dosa-dosa itu, dengan hati penuh sesat kita ungkapkan tobat kita kepada-Nya. Saya mengaku berdosa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat yang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita satukan seluruh intensi dan juga permohonan dan harapan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami datang untuk bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Engkau yang telah menyertai kami, komunitas Living Word, untuk bersama-sama pada hari ini datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur akan penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau telah mendampingi perjalanan kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai ke tempat ini. Kami bersyukur akan rahmat perjumpaan ini ya Tuhan. Semoga kiranya lewat perjumpaan ini kami senantiasa mampu tetap beriman dan percaya kepada Putra-Mu. Teguhkanlah iman kami agar kami dapat berjalan bersama dalam bimbingan-Mu dan hidup atas dasar kasih-Mu demi Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Yudas 17 ayat 20b sampai 25. Saudara-saudara terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang ragu-ragu. Renggutlah mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemari keinginan-keinginan dosa. Allah berkuasa menjaga kalian supaya jangan sampai tersandung. Ia membawa kalian tanpa noda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Bagi Dia Allah yang Esa, Juru Selamat kita, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan,
dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu Sabdamu Bapa bagai air segar. Bersyukurlah dengan perantaraan Kristus kepada Allah Bapa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana melakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya memang bisa adorasi juga di malam Minggu ya.
kemudian setelah saya ketemu Ibu Maria. Ibu Maria waktu itu meminta untuk boleh nggak Romo bisa dengan kelompok komunitas di Timur, katanya nanti di akhir bulan. Saya katakan bisa nanti. Lalu kemudian bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini. Pengalaman saya bersama dengan saudara-saudara difabel terus terang ya begitu banyak ya. Karena memang saya ketika ditabiskan menjadi imam, saya ditugaskan pertama-tama di sekolah Fransiskus di Kampung Ambon. Jadi menjadi wakil kepala sekolah Romo, tapi juga mengajar di sekolah. Setelah sekolah, saya kemudian ditugaskan di paroki di Flores. Lalu kemudian dari paroki Flores saya dipindah lagi ke Jakarta menjadi sekretaris di mengurusi kantor. Lalu kemudian ditugaskan di sekolah lagi, kembali ke sekolah lagi lama. Jadi bertemu dengan anak-anak TK, SD, SMP, SMA seperti itu. Lalu kemudian setelah tugas di sekolah, saya baru pindah lagi Januari kemarin di Ordo di Provinsialan menangani keuangan. Jadi urusan mamon ya. Tidak diparuki. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pengalaman saya hidup dan bersama dengan saudara-saudara di awal itu, yaitu ketika di Medan. Saya berasal dari Medan. Saya orang Medan, marganya marga Batubara. Ada orang Medan ya? Oh, marga Samosir. Oh ya, Samosir ya. Saya dari Medan, dari Mandala Medannya. Permas Mandala. Oh, tahu juga Bapak ya. Sesama orang Medan. Jadi waktu saya seminari menengah di Pematang Siantar, saya waktu itu kalau liburan selalu kembali ke Medan dan kemudian pernah tinggal bersama dengan suster-suster KSCC. KSCC itu suster-suster Santo Yosef yang punya karya dengan saudara-saudari di Holbor. Itu ada yang tunarungu, ada yang juga yang bisu, lalu kemudian apa lagi ya? Tunanetra ya, tunanetra. Nah, jadi pengalaman saya bersama-sama dengan mereka di sana di Medan. Lalu kemudian di Flores, saya juga bertemu dengan suster-suster yang berkarya di situ dan kemudian tinggal bersama mereka. Jadi karya mereka ada di Medan, ada di Flores. Lalu kemudian saya bertemu dengan satu anak orang Flores. Dia tuna bicara ya. Dia bisu ya. Dia bisu. Lalu kemudian dia bekerja di susteran itu mulai dari kecil di situ. Lalu kemudian setelah selesai sekolah dia kemudian bekerja di sana sebagai seorang yang menangani bagian pertukangan. Nah, jadi sehari-hari bersama dia. Tapi yang menarik bahwa dia mampu mandiri dan kemudian bisa membangun rumah tangga. Jadi saya perhatikan dia mulai dari kecil, lalu kemudian besar, bertumbuh dewasa dan menikah dan dia punya anak. Saya melihat pengalaman ini bahwa meskipun dia punya kelemahan, dia katakan itu dia tidak mampu bicara, tetapi dia punya semangat hidup yang akhirnya membuat dia bisa punya keluarga. Dia punya istri dan punya anak, dan anaknya itu normal dan kemudian dia studikan dan kemudian menjadi besar. Dia cerita memang untuk memahami saya sendiri nggak begitu paham dengan bahasa isyarat ya. Tetapi dari suster-suster yang mengatakan di sana, kalau dia itu senang tinggal di sana dan kemudian dia merasa bertumbuh dan berkembang dalam komunitas dan kemudian yang dia juga katakan bahwa berkat Allah itu luar biasa dialami. Dengan segala kemampuan, keterbatasan yang dia miliki, toh dia bisa memiliki keluarga dan juga punya anak, dan anaknya itu bisa sekolah seperti orang-orang biasanya juga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih, pengalaman ini bagi saya mengatakan bahwa
berkat Tuhan itu selalu tercurah atas kita. Seperti dikatakan dalam surat Rasul Petrus, bahwa Tuhan itu sudah memberikan karunia kepada kita berbeda-beda. Dan Dia juga meminta kita untuk melayani orang sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan kepada kita berbeda-beda. Tetapi juga ada tuntutan dari kita. Ketika Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda itu, baiklah kita juga mampu melayani orang. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah menciptakan manusia, seperti dikatakan dalam kitab Kejadian, semua yang diciptakan Allah itu baik adanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak baik. Semua baik adanya. Lalu kemudian ketika Tuhan juga mengatakan bahwa masing-masing diberikan karunia-karunia yang berbeda, tinggal orangnya mampu gak mengembangkan karunia-karunia itu yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita masing-masing. Kalau kita ingat dalam Injil tentang tuan rumah yang akan berpergian itu, kan dikatakan dia memanggil 3 hambanya. Yang pertama dia panggil, dia beri 5 talenta untuknya. Yang kedua dia panggil, dia beri 2 talenta. Yang ketiga dia panggil, dia beri 1 talenta. Ketika yang pertama diberikan 5 talenta, dia pergi, lalu kemudian mengembangkannya menjadi 10 talenta. Dan yang kedua diberikan 2 talenta, dia pergi dan kemudian mengembangkannya menjadi 4 talenta. Tetapi yang ketiga diberikan 1 talenta, dia pergi lalu kemudian menggali tanah dan menyimpan 1 talenta itu di dalam tanah. Dan ketika tuannya datang, mereka dipanggil. Yang 5 talenta mengatakan, Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepadaku 5 talenta sekarang menjadi 10 talenta. Yang kedua, Tuhan sudah memberikan kepadaku 2 talenta dan saya datang membawa 4 talenta. Yang satu mengatakan, Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepadaku 1 talenta itu, aku bawa lagi kepadamu 1 talenta. Jadi kita punya 3 orang menjadi contoh bagi kita. Yang pertama 5 talenta mengembangkannya menjadi 10. Yang kedua diberikan 2 menjadi 4. Yang satu tetap 1, nggak mengembangkan apa-apa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semua orang, semua manusia diberikan Tuhan karunia-karunia yang berbeda-beda. Nggak sama semua. Pasti ada yang lebih, ada yang kurang, sesuai dengan porsi masing-masing. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Allah itu sudah menciptakan kita baik adanya. Tinggal apa yang kita punya itu bisa kita kembangkan menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan Tuhan. Seperti hari ini saya mendengar dari Aris ya. Aris punya talenta yang luar biasa. Dia bisa main piano dan bisa main keyboard ya. Mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepadanya, talenta yang dia punya. Saya nggak punya talenta seperti Aris untuk main organ dan main piano. Saya nggak punya talenta untuk main flute. Saya nggak punya talenta menjadi suara yang indah seperti 2 saudari kita. Siapa namanya? Sadi dan Carol. Nah, saya nggak punya talenta seperti mereka. Dan masing-masing punya talenta yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Tinggal kita melihat kembali ketika kita hening dan duduk di hadapan Tuhan, pasti Tuhan berikan talenta yang terdalam, yang terindah bagi kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, kisah tentang Yesus yang datang ke bait Allah, lalu kemudian dia memporak-porandakan orang-orang yang berdagang berjualan di bait Allah itu. Dia mencungkil balikan meja menukar uang. Kemudian dia mengamburkan binatang-binatang yang dijual di bait Allah. Dia mau mengatakan bait Allah harus dijadikan sebagai tempat doa, bukan menjadi tempat yang lain. Bukan tempat untuk mencari keuntungan, atau bukan tempat untuk menipu orang. Karena kalau sudah mulai berdagang, kan orang-orang berdagang di situ ya,
berdagang di bait Allah itu kan mencari keuntungan. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa bait Allah hendaknya dijadikan sebagai tempat doa. Kalau kita ingat apa yang dikatakan Paulus bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka sesungguhnya karunia talenta yang Tuhan berikan pada diri kita adalah karunia yang terindah. Tuhan akan marah kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, tidak memanfaatkannya dengan baik, tidak mengoptimalkannya dengan baik. Tetapi ketika kita salah menggunakannya, maka Tuhan akan marah seperti ketika Tuhan marah di bait Allah itu. Ketika orang-orang menyalahgunakan bait Allah menjadi tempat yang bukan menjadi tempat doa, tapi tempat yang lainnya. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengar hari ini tentang Allah yang marah di bait Allah itu juga mengajak kita untuk sekali lagi pertama-tama bersyukur akan rahmat Tuhan pada kita, atas diri kita, atas tubuh kita yang adalah bait Allah yang terindah. Sekarang bagaimana kita untuk mampu bersyukur kepadanya, sekaligus juga menggunakannya untuk pelayanan kepada sesama demi kemuliaan. Semoga Tuhan bantu kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Terdorong oleh penyertaan-Mu ya Tuhan, maka beranilah kami putra-putri menyampaikan doa-doa permohonan ini. Untuk Sri Paus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Romo Matius Batubara OFM, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya, agar senantiasa memancarkan terang kasih Allah yang mendatangkan sukacita bagi umatnya. Marilah kita mohon. Untuk komunitas Living Word, semoga dapat berjalan dengan lancar, terutama pelayanannya dapat tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk yang rapuh dan tersingkirkan. Berkati juga agar pengurus dan anggotanya tetap rukun, kompak, dan setiap pelayanannya nama Tuhan selalu dimuliakan. Marilah kita mohon. Untuk semua saudara yang difabel, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga tetap semangat, kuat, dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Untuk Fernando, mohon agar mendapat beasiswa untuk kuliah. Marilah kita mohon. Untuk negara-negara yang berkonflik, mohon kasih Allah memberkati negara-negara yang berkonflik sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian dan kerukunan untuk umat-Mu. Marilah kita mohon. Kami mau berdoa untuk semua difabel yang sakit dan berbeban berat. Mohon Tuhan memberikan mukjizat, kesembuhan dan pengharapan, serta berkati semuanya dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Untuk kita semua umat Living Word yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan dan pernyataan Tuhan, serta berkali karir dan masa depan yang baik, serta Tuhan berkati semua. Marilah kita mohon. Untuk 1
Semoga berkat iman dan kepercayaan kami kepadamu, Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah persembahan roti dan anggur ini sebagai wujud nyata karya penyelamatan-Mu bagi kami. Berilah kami rezeki yang menghilangkan lapar dan haus kami akan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memuji-Mu, dan segala orang kudus-Mu sehati meluburkan Engkau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Engkau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya berseru. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu dan bersamamu.
dalam hati putramu yang terluka karena dosa-dosa kami. Engkau berkenan bukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan pernyataan tunduk dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang amat baik, biarlah kami yang sekarang mendengarkan hati berlutut di hadapan Bapa-Mu. Kami ini umat-Mu dan kami ini tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar kesatuan dengan Dikau ditegakkan lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus.
engkau dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Allah. Terpujilah Nama yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang akan berkenan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Maria yang berangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan segala makhluk kudus.
ibu saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah inilah domba Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kepercayaan dan keyakinan akan kehidupan kekal, yang memberikan pengharapan dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus. Amin. Yang diperkenankan di dalam ini yang sudah kita bisa menerima komuni pertama.
suci yang telah kami terima dalam Ekaristi ini. Semoga kami hidup di dunia ini dengan penuh syukur, rela berkorban demi keselamatan sesama, dan senantiasa rindu akan tanah air surgawi demi Kristus Putra yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian senantiasa dalam bimbingan, lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.